السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Allah Subhanahu wa taala firmankan di layar, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Firman Allah, ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah, ini isim innanya, khobar innanya adalah jumlah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kata Imam Al-Baghawi, wakhtalafu fi man yastahiqu hadzal isma. Para ulama berbeda pandangan. Siapa gerangan yang berhak nyandang nama ini, nama wali Allah? Siapa wali Allah tersebut? Qala ba'dhum humul ladzina dzakarahumullahu ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya. Faqala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang yang beriman dan mereka bertakwa. Misalnya contoh orang yang Allah firmankan di surat uh, Al-Baqarah ayat 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau orang-orang beriman tersebut kemudian setelah berpuasa mencapai derajat ketakwaan, maka berarti mereka lah wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa. Wa qala qaumun, kata Imam Al-Baghawi, enggak, pendapat kedua, humul mutahabbuna fillahi azza wa jalla. Berarti ini pendapat kedua. Itu pendapat pertama nih. Oke, ini pendapat kedua. Wa qala qaumun humul mutahabbuna fillahi azza wa jalla. Mereka orang yang saling mencintai karena Allah azza wa jalla. Dalilnya apa? Akhbarana Ahmad bin Abdullah as-Salihi. Qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Bishran. Qala akhbarana Ismail bin Muhammad bin Safar. Qala hadatsana Ahmad bin Mansur al-Ramadi. Qala hadatsana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an bin Abi Husain.
an Syahr bin Hausyab an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Intinya Imam Al-Baghawi membawakan sanad beliau sampai kepada hadis tersebut. Oke. Kemudian di hadis tersebut bunyinya adalah dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau mengatakan kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna lillahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada'a. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang mereka bukanlah para nabi, bukan pula orang-orang yang syahid di medan jihad. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u liqurbihim wa maq'adihim minallah yaumal qiyamah. Tetapi para nabi dan para syuhada, para nabi dan para orang-orang yang meninggal di medan jihad, mereka yaghbit, merasa iri, tapi iri positif. Iri positif itu namanya ghibthah. Iri positif namanya ghibthah. Ghibthah diperkenankan dalam Islam, yang tidak diperbolehkan adalah hasad. Adalah hasad. Ghibthah, engkau menginginkan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain tanpa mengharapkan kebaikan tersebut hilang darinya. Itu ghibthah. Melihat ada orang yang banyak bersedekah, berharap kita ingin juga iri positif, tapi bersedekah banyak seperti dia tanpa perlu menjadikan dia miskin atau menjadikan dia berubah jadi orang pelit. Enggak, dia biarnya tetap kayak gitu. Tapi kita berharap kepada Allah supaya kita rajin sedekah seperti dia atau mungkin ngalahin dia. Ya begitu Nabi Yuna wasyuhada, di mana para nabi dan para syuhada bergibtah, ngiri positif kepada mereka. Kenapa? Liqurbihim, karena dekatnya mereka, wa maq'adihim, dan mereka posisi tempat duduknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, sesuai dengan keagungan Allah. Qala wa fi nahiyatil qaumi a'rabi. Nah, di sudut para sahabat kumpul bersama Nabi, di pojokan mereka ada seorang Arab Badui. Ada seorang Arab Badui. Ini Arab nomaden. Fajasa ala bataihi, maka orang tersebut berlutut, oke, di atas dua lututnya, berlutut. Waroma biyadaihi, kemudian mengangkat dia tangannya. Kebayang gak sih? Dia berlutut, ngangkat tangan. Kebayang gak? Di depan Nabi. Maqala hadisna ya Rasulullahi anhum. Manhum? Tolong beritahu kita ya wahai Rasulullah. Siapa gerangan mereka itu? Orang-orang yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi kok para nabi dan para syuhada ngiri karena dekat dan agungnya kedudukan mereka di sisi Allah. Maka kata Abu Malik al-Asy'ari, qala faraitu fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bishra. Aku melihat kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalahum ibadun min ibadillahi min buldan syatta wa qabaila. Mereka adalah hamba-hamba Allah dari negeri-negeri berbeda dan dari
suku-suku berbeda. Lam yakun bainahum arhamun yatawasaluna biha. Mereka nggak punya hubungan kekerabatan yang mereka dengannya saling tersambung. Enggak. Wala dunya yatabadzaluna biha. Tidak pula mereka punya kepentingan dunia yang dengannya mereka saling memberi. Ada kepentingan bisnis atau hubungan jabatan politik misalnya. Enggak ada urusan dunia, enggak ada hubungan kekeluargaan. Ya tahabuna biruhillahi, mereka saling mencintai dengan roh Allah Subhanahu wa taala. Ya ja'alullahu wujuhahum nura. Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya. Wa yaj'alu lahum manabira min lu'lu'in qaddamar rahmani. Ya Allah menciptakan untuk mereka mimbar-mimbar dari mutiara di hadapan Allah. Yafza'un nasu wala yafza'un. Orang-orang kaget, takjub. Mereka enggak, biasa saja. Wa yakhafun nasu wala yakhaf. Orang-orang takut, mereka enggak. Jadi di hari kiamat orang-orang akan banyak kekagetan, banyak kengerian, banyak ketakutan. Semua orang takut, mereka enggak. Gitu ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Warawahu Abdullah bin Mubarak an Abdul Hamid bin Bahroma qala haddatsana Syahr bin Hausyab qala haddatsana Abdul Rahman bin Unmin an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Sama kemudian kata Imam Al-Baghawi wafat tahun 516 Hijriah, beliau katakan dengan sanad beliau nyambung hingga ke sahabat Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ditanya, "Man auliyaullahi?" Man auliyaullahi? Siapa gerangan wali-wali Allah itu? Faqala alladzina idza ru'u dzukirallah. Yaitu wali-wali Allah adalah orang yang kalau mereka dilihat, ini kalau kita lihat mereka, maka itu mengajak zikir Allah. Alladzina idza ru'u dzikirallah. Kalau kita melihat mereka gitu ya, maka kita akan tergerak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi berarti diriwayatkan dari Nabi, hadis qudsi, inna awliya'i min ibadi alladzina yuzkaruna bi dzikri wa uzkaru bi dzikri. Sesungguhnya wali-waliku dari kalangan hamba-hambaku adalah mereka yang yuzkaruna bi dzikri, disebut ketika orang-orang menyebutku dan aku disebut bersama penyebutan mereka. Artinya orang-orang selalu terkait dengan zikir dan melihat mereka membuat kita berzikir, mendengar mereka membuat kita berzikir. Artinya orang-orang yang begitu dekat dengan Allah dan saking dahsyatnya kedekatan mereka dengan Allah sampai selalu mendengar atau melihat ya, hal-hal terkait dengan orang-orang tersebut membawa kita semakin menambah keimanan, semakin menjadi orang yang taat. Oke, kesimpulannya adalah tadi beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi terkait dengan penjelasan siapa wali Allah, dan pada akhirnya tidak ada pertentangan sesungguhnya seperti yang diisyaratkan oleh Imam Al-Baghawi. Karena Imam Al-Baghawi biasa membawakan beberapa penafsiran, kemudian diam, tidak mengomentari, dan tidak ada yang beliau anggap lemah. Diperhatikan semuanya beliau sebutkan dengan kata atau kata kerja yang positif. Oke. Maka seolah ini isyarat seperti biasa
metode. Di antara metode Imam Al-Baghawi adalah beliau seperti mengisyaratkan bahwa sebetulnya tafsirannya sama-sama saling mendukung. Dia orang yang beriman, bertakwa, itu wali Allah juga. Saling mencintai karena Allah, wali Allah juga. Dan hadis-hadis yang tadi disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak, hadis riwayat Imam Ahmad lagi, semua menunjukkan makna yang sama. Semuanya wali Allah, tinggal nanti derajat kewaliannya berbeda. Semakin dahsyat kewaliannya, ketakwaannya, maka semakin tinggi derajat kewalian. Semakin dahsyat iman dan takwanya, imtaknya, semakin tinggi kewalian. Beriman bertakwa, wali Allah juga, tapi tidak sampai setinggi itu. Oke, mudah-mudahan jelas. Jadi jawabannya, siapa wali Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Oke. Firman Allah selanjutnya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhir. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ikhtalafu fi hadhil busyra. Para ulama berbeda pandangan tentang kabar gembira ini. Ruya an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya. Jadi Ubadah bin Samit membaca ayat ini, kemudian penasaran apa tafsirnya. Bertanyalah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab, hiya ru'yas salihatu, qala hiya ru'yas salihatu yarahal muslimu aw turalah. Al-busyra, kabar gembira di kehidupan dunia bagi orang beriman dan bertakwa adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim. Dia sendiri yang melihat atau turalah, mimpi tersebut dilihat orang lain, isinya dia. Oke, jadi itu makna turalahu ya. Yang dia lihat sendiri, atau turalahu, atau orang lain melihat terkait dia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Imam Al-Baghawi, akhbaruna Abdul Wahid Al-Malihi qala akhbarana Ahmad bin Abdullah, berarti Al-Mulaihi ya. Qala akhbarana Ahmad bin Abdullah An-Nuaimi qala akhbarana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Yaman qala hadatsana Syu'aib an Az-Zuhri qala hadatsani Sa'id bin Al-Musayyib wala Al-Musayyib wala Al-Musayyab, boleh, tapi banyak ulama lebih menyukai Al-Musayyib. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Imam Al-Bukhari lagi-lagi membawakan sanad beliau sampai ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini istimewanya tafsir Al-Baghawi di antara tafsir-tafsir lain ya, ada sejumlah tafsir sama memiliki keistimewaan ini. Tafsir At-Tabari, tafsir Katsir. Itu apa? Masih konsisten menyebutkan sanad sampai banyak. Oke. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa min nubuwati illal basyirat, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira belaka. Qalu wa man basyirat, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan kabar gembira tersebut? Kata beliau, ar-ru'yas shalihatu, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Oke, berarti ini pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Bahwa al-busyra, kabar gembira di kehidupan dunia, itu tafsirannya adalah mimpi yang indah. Mimpi yang benar.
Oke. Wakila, konon ada pendapat lain, pendapat kedua berarti. Al-bushra fi dunya sana'ul hasan. Kabar gembira di dunia itu pujian yang baik. Masya Allah, puji. Ya, general speaking lah. Maka itu adalah kabar gembira di kabar gembira. Dia tentu tidak dengan mengharapkan pujian, tidak dibuat-buat pula, tidak dengan pencitraan, tapi ya demikianlah. Salah satu kabar gembira Allah buat dia adalah manusia simpati terhadap dia, memuji dia, memberikan testimoni positif tentang dia. Wa fil akhiratil jannah. Oke, ini ada tambahan. Adapun kabar gembira di akhirat ya surga lah. Nah, gimana tuh? Kok bisa pujian manusia menjadi tafsiran al-busyra fid dunya, kabar gembira di dunia? Kok bisa? Kata Imam Al-Baghawi, akhbarana Abdul Wahid bin Abdul Wahid bin Ahmad al-Mulaihi qala akhbarana Abdul Razzaq bin Abi Shuraih qala akhbarana Abdul Qasim al-Baghawi qala haddatsana Ali bin Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni qala sami'tu Abdullah bin As-Samiti qala Abu Dzar akih. Yang bertabi'in Abdullah bin Samit, seorang tabi'in. Qala, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Baghawi lagi menyebutkan sanad beliau sampai ke Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Qala Abu Dzar, ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu li nafsihi wa yuhibbuhun nas. Wahai Rasulullah, ada orang beramal kebaikan dia sendirian. Dia gak cari-cari pujian, dia ya beramal biasa lah, berusaha ikhlas. Tapi kok wa yuhibbuhun nas, orang-orang cinta dia. Jadi dia soleh sendiri. Tapi kok orang senang dia, itu gimana itu? Apa gitu mengurangi ya? Mungkin gambar betul. Apa jadi dia nggak ikhlas lagi tuh? Gara-gara dia beramal sendiri tapi orang-orang senang sama dia. Orang-orang mempraise dia, orang-orang apa ya? Memuji dia gitu ya. Kata Nabi, oh tenang saja. Tilka ajilu bushrul mu'min. Tilka ajil bushrul. Itu adalah kabar gembira bagi orang beriman yang Allah segerakan. Itu adalah kabar gembira bagi orang beriman yang Allah segerakan. Oke? Okay? Baik. Ini ada di Syarh Sunnah ya, karya Al-Baghawi. Wa akhrija Muslim bin Al-Hajjaj hadza hadits ya. Ini baru yang terkenal. Ini hadis Muslim. Jadi kalau tadi Syarh Sunnah Al-Baghawi, nah kalau di Muslim ada tambahan. Hadza hadits, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. An Yahya bin Yahya an Hammal bin Zaid an Abi Imran wa qala wa yahmaduhu nasu alaih. Ada tambahan pertanyaan Abu Dzar dari gini. Ya Rasulullah, ar-rajul ya'ul nafsi wa yuhibbun nasu wa yahmaduhu nasu alaihi. Ada orang beramal ikhlas, dirinya berusaha ikhlas lah. Tapi manusia jadi cinta dia dan memuji dia. Nah, itu ya. Jadi ada tambahan kata-kata memuji dia. Kata Nabi, enggak, tenang aja. Itu kabar gembira dari Allah. Jadi seolah Allah mau bilang gini, di antara tanda-tanda nanti amalan kamu itu diganjar positif oleh Allah di akhirat, aku kasih dulu nih kabar-kabar gembira. Spoiler lah bahasa kitanya apa? Dikasih spoiler, bocoran di dunia. Apa bocoran di dunia? Ya pujian manusia. Jadi tafsiran kedua dari al-busyra fid dunya. Kalau tafsiran pertama apa tadi? Apa pertama tafsirannya? Kabar gembira di dunia apa? Mimpi, mimpi yang indah, mimpi yang baik. Dia yang melihat, dia yang bermimpi atau orang lain bermimpi tentang dia yang baik. Tafsiran kedua adalah pujian masyarakat. Pendapat ketiga, waqala Zuhri wa Qatadah, berkata Az-Zuhri dan Qatadah, dua orang tabi'in mulia,
hiya nuzulul malaikati bil bisyarati minallahi ta'ala 'indal. Kabar gembira di dunia itu adalah turunnya malaikat-malaikat dari Allah menjelang dia wafat membawa kabar gembira. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang yang beriman mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya menjelang meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kalian sedih. Ya, maaf, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini tafsiran ketiga untuk apa? Al-busyra fid dunya. Dalilnya surat Fussilat ayat 30. Pendapat keempat, wa qala Ata'un Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu, tabi'in mulia Atha meriwayatkan dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-busyra fid dunya yuridu indal mauti ta'tihul malaikatu bil bisyara. Oke, berarti ini penguat tafsir ketiga, bukan tafsir keempat ya. Berarti ini Ibnu Abbas menambahkan, menekankan tafsiran yang ketiga, bahwa busyra di dunia, kabar gembira di dunia bagi orang beriman lagi bertakwa adalah menjelang meninggal malaikat-malaikat datang memberi kabar gembira. Tapi ada tambahan dari Ibnu Abbas, apa? Gimana itu? Oke. Wa fil akhirati 'inda khuruji nafasil, nafsi aja ya. Boleh nafas, tapi di sini lebih tepatnya nafs karena konteksnya meninggal. Oke, berarti enggak bisa dibaca nafas. Ayo, wa fil akhirati 'inda khuruji nafsil mu'mini yu'raju biha ila Allah wa yubashsharu bi ridwanillah. Dan kabar gembira di akhirat adalah jika sudah keluar jiwa roh seorang mukmin, dibawa dia roh tersebut menuju Allah dan diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah. Ini tafsiran ketiga mas ya. Cuma ada tambahan tentang busyra fil akhir. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan. Siapa dia dengan Al-Hasan dalam buku-buku tafsir? Atau dalam buku-buku fikih? Kalau disebut Al-Hasan siapa maksud? Apakah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu? Oh bukan. Ingat baik-baik, kalau dikatakan Al-Hasan dalam buku-buku tafsir, dalam buku-buku fikih, maka maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Muridnya Anas bin Malik, bukan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Iya ma basyarallahu bil mu'minina fi kitabihi min jannatihi wa karimi thawabihi." Maksudnya busyra di dunia itu ya, kata Al-Hasan, ya ayat-ayat Quran. Gampang aja. Gampang. Jadi kan kalau tafsir pertama al-busyra fid dunia apa? Mimpi, ar-ru'ya shalihah. Tafsiran kedua, al-busyra fid dunya as-sana'ul hasan, ujian baik dari manusia dan masyarakat. Tafsiran ketiga, al-busyra fid dunya, malaikat menjelang meninggal datang. Harus kabar gembira. Tafsiran keempat, al-busyra fid dunya, enggak usah repot-repot. Apa? Ya, ayat Quran yang isinya kabar gembira dari Allah. Banyak kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, surah Al-Baqarah 25, basyiril mu'minin, Al-Ahzab 47, wa basyiru bil jannah tadi Fussilat 30. Oke. Oke. Ada tafsiran kelima ya. Dia mirip yang keempat, mirip. Tapi agak beda sedikit, maka bagusnya Imam Al-Bukhari ngasih qila, wa qila. Ada pendapat kelima minor. Nah, tahu dari mana bahwa pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Al-Baghawi? Tahu dari mana kita? Dari qila. Dari apa? Dari qila. Ini sighah tamrid. Nah, sighah apa? Sighah tamrid. Ini penggunaan kata kerja pasif. Penggunaan kata kerja pasif.
Itu menunjukkan kelemahan pendapat ini. Dikasih kode sama Imam Al-Baghawi. Dan ini berlaku di banyak buku-buku kitab-kitab kuning begitu. Basyarahum fi dunya bil kitabi war rasuli annahum awliyaullah. Allah kasih kabar gembira mereka di dunia dengan Al-Quran, dengan Rasul, bahwasanya mereka wali-wali Allah. Jadi iya, kabar gembira berupa turunnya Al-Quran, berupa diutusnya Rasul, yang mana dalam ajaran Rasul tersebut, dalam kitab Al-Quran tersebut ada keterangan bahwa karakter yang mereka miliki menunjukkan mereka adalah wali-wali Allah. Begitu. Jadi seperti apa ya? Kurang menegaskan suatu karakter mulia. Coba teman bayangin ya. Jadi mereka wali-wali Allah. Oke. Bagi mereka kabar gembira. Kabar gembiranya berupa bahwa mereka wali-wali Allah. Kayaknya gimana gitu. Mereka wali-wali Allah. Bagi mereka bergembira di dunia. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah. Ya, mungkin kita bisa pahami sesuatu, tapi pada akhirnya uh, kurang memberikan kabar gembira, gitu ya. Karena ya kalau saya wali Allah terus dapat apa? Ya, kamu wali Allah, terus dapat apa? Itu kurang kelihatan. Memang sih pada akhir kita bisa pahami maksud ulama-ulama yang berpendapat seperti ini. Ya maksudnya benar gak keliru, tapi cara pengungkapannya atau pilihan pendapatnya kurang tepat. Kurang tepat. Jadi sekadar bahwasanya dari mana ada ayat Quran menyebutkan dia fulan kamu budi ya gitu, kamu wali Allah, dari mana gitu kan, pada akhirnya berupa karakter saja. Jadi kalau beriman bertakwa adalah wali Allah. Budi ya apa, dia kemudian merasa saya sudah beriman bertakwa berarti saya wali Allah, apa jadi begitu. Nah, kayaknya mungkin tidak sampai seperti itu, tapi intinya tepat kali Al-Baghawi ngasih kode wakila dapat ini kurang kurang kuat. Paling-paling kalau mau dia dianggap sebagai sebagai turunan dari pendapat keempat, itu kabar gembira ada di Al-Quran, ada di ajaran para nabi. Tapi tambahan anak aulia Allah, bosnya mereka wali Allah, yang ternyata di Al-Quran, di hadis tidak, sangat sedikit penyebutan person, nama, tokoh tertentu yang disebutkan jelas bahwa dia adalah penghuni surga kelak, dia pasti yang surga atau dia wali Allah. Siapa? Hitungan tangan ya. Dia tidak banyak sahabat-sahabat Nabi yang disebut namanya langsung dia masuk surga. Oke. Wa yubashshiruhum fil quburi wa fi kutubi a'malih bil jannah. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka di alam kubur dan dalam buku catatan amal mereka dengan surga. Oke. Kalau itu sebenarnya sudah tercover oleh tafsiran-tafsiran di atas, seperti tafsiran tambahan tadi yang wakil al-Bishr fi dunya Hasanul Hasan kedua. Dan kita juga bisa lihat di sini bahwa Imam Al-Baghawi sendiri pendapat kedua saja beliau kasih kode kurang meyakinkan menurut beliau. Masa itu ditafsirkan lahumul busyra fid dunya, hanya pujian saja. Ya betul, pada akhirnya itu bagian dari busyra, tapi apakah itu tafsirannya seutuhnya? Imam Al-Baghawi tidak meyakini hal tersebut sesuai dengan isyarat beliau. Oke, alhamdulillah kita dapat 4 atau 5 ya. 4 lah yang kita bisa mudah dengan meyakininya. Tadi apa? Pujian, mimpi yang baik, pujian masyarakat, kemudian malaikat datang menjelang meninggal, dan ayat-ayat Al-Quran tentang kabar gembira. La tabdila li kalimatillah, tidak ada, kata Al-Baghawi, la taghyira li qawli, tidak ada perubahan terhadap firman Allah, wala khulfa li wa'dihi, tidak ada pengingkaran terhadap janji Allah. Jadi kalau firman Allah sudah muhkam, itu maksudnya sudah fix, maka tidak ada pengganti-gantian. Dan kalau Allah sudah berjanji, maka tidak ada penyelisihan. Tidak ada penyelisihan. Allah sudah berjanji orang wali-wali Allah akan begitu. Ya nggak bisa Allah ralat. Nggak ada, tidak ada ralat dalam janji. Tidak ada ralat dalam janji. Tidak ada
tidak ada nasakh dalam janji. Gak ada orang beramal X akan dapat pahala Y. Terus diralat gak dinasakh. Gak ada nasakhnya terjadi dalam perintah dan larangan. Tidak terjadi dalam hal-hal sifat janji. Oke. Dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah kemenangan yang agung. Wala yahzunka qaul. Janganlah ucapan mereka buat kau bersedih. Di Al-Quran teman-teman ada tanda wakaf mim. Ya betul ya, ada tanda wakaf apa? Mim. Tanda wakaf mim di ayat wala yahzunka qauluhum. Janganlah perkataan mereka membuat kau sedih. Oke. Yaitu kepanjangan dari tanda wakaf lazim. Tanda wakaf apa? Lazim. Tanda wakaf lazim artinya dia harus berhenti. Tidak boleh lanjut. Tentu tidak bolehnya memang tidak sampai level haram pada dasar. Dalam matan Jazari katakan apa gimana? Wala fil Qur'ani min waqtin wajib wala haramin ghairu ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Qur'an wakaf levelnya sampai wajib atau haram. Jadi kalau ada faktor lain. Nah, dari sini maka kita bisa pahami bahwa intinya tidak boleh lanjut di ayat wala yazunka qaulukum. Enggak boleh diwasal, harus berhenti. Apa rahasianya kok tidak berlanjut? Karena kalau kita lanjut wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an was-sami'ul alim. Sekarang kita lanjut. Maka artinya akan menjadi dan janganlah ucapan mereka innal izzata lillahi jami'an was-sami'ul alim membuatmu sedih gitu. Jadi kalau kita wasal wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an was-sami'ul alim. Jadilah makna ayatnya. Dan janganlah ucapan mereka innal izzata lillahi jami'an membuatmu sedih. Sementara mereka tidak mengatakan innal izzata lillahi jami'an. Yang mereka katakan ya kamu penyihir, kamu pembohong, kamu nabi palsu, kan gitu. Innal izzata lillahi jami'an bukan ucapan mereka. Innal izzata lillahi jami'an ucapan Allah. Firman Allah. Maka untuk membedakan hal tersebut, maka kita nggak boleh lanjut wasol di qaulu. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Wala yasmuka qaulu. Janganlah ucapan mereka membuat sedih. Titik. Ya ini ucapan mereka. Kamu pembohong, kamu penyihir, bla bla. Titik. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah. Innal izzata lillahi jami'an. Tapi kalau diterusin, wala yazunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Mengesankan bahwa ucapan mereka itu adalah innal izzata lillahi jami'an dan jangan itu bikin kamu sedih. Bagaimana? Enggak cocok. Paham ya? Oke. Maka kata Imam Al-Baghawi yakni qaulal musyrikina, yakni maksudnya kau janganlah membuat sedih ucapan mereka, ucapan orang musyrik. Di sini Imam Al-Baghawi penting ya. Kasih keterangan yakni qaulal musyrikin, yakni omongan orang musyrikin. Karena mereka nih problematik juga. Walazum janganlah ucapan mereka membuat sedih. Mereka siapa yang baru disebut? Masa wali-wali Allah? Paham ya? Paham nggak? Kan mereka di ayat sebelumnya apa? Ala inna awliya Allah. Wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra bagi mereka. Tiba-tiba Allah bilang ke Nabi, Nabi, janganlah ucapan mereka membuatmu sedih. Kalau tidak paham kita bahwa maksudnya adalah musyrikin, hum di sini, kita akan menduga bahwa humnya awliya Allah. Masa janganlah ucapan wali-wali Allah membuatmu sedih. Oke, paham ya? Makanya kata Imam Al-Baghawi, yakni qaulal musyrikin. Yakni maksudnya hum di sini musyrikin. Tammal kalam hahuna. Kata beliau, selesai, sempurna kalimatnya di sini. Summa batal dan ibtida, mulai kalimat baru. Faqala Allah berfirman, innal izzatillahi. Sungguhnya yakni al-ghalabata wal qudrata lillah, yakni kemenangan dan kemampuan kekuasaan milik Allah. Li jami'an seluruhnya. Wa nasiruka. Allah lah
penolong kau, wa nasiru dinika, penolong agama engkau, wal muntaqimu minhum, Allah yang akan membalaskan dendam atas mereka, yang akan menghukum mereka. Qala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in mulia, bahkan kata para ulama, andai bukan karena hadis inna khairat tabi'in rajulun yuqalahu Uwais, kalau bukan karena hadis tersebut di mana Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, sungguhnya atau hadis Muslim, sungguhnya tabi'in terbaik adalah orang yang bernama Uwais. Nabi bersabda gitu, inna khairat tabi'in rajulun yuqalahu Uwais. Keren banget hadisnya. Sungguh sebaik-baik tabi'in adalah orang yang namanya Uwais. Kata Nabi kepada para sahabat itu, dari situlah para ulama kemudian mengambil istilah tabi'in. Jadi istilah tabi'in, istilah sahabat dari Rasul juga. Istilah tabi'in juga dari Rasul. Oke? Dari Rasul. Tabi'in dari Rasul istilah. Kata Nabi, tabi'in terbaik Uwais. Dari terbaik dari siapa? Ya, kemudian Nabi sebutkan bagaimana takwanya dia, berbaktinya sama orang tua, bla bla. Kata para ulama, kalau nggak ada di sini sebenarnya kita terlepas dari hadis tersebut, tabi'in terbaik itu Sa'id bin Musayyib. Masalahnya Uwais Al-Qarni itu enggak, ya dalam kehidupan nyatanya ya di masyarakat luas dunia Islam itu jasanya ya hampir tidak terlihat. Karena beliau kesolehannya itu begitu ketahuan soleh langsung ngumpet dan minggat dan disepir ya, langsung nggak kelihatan, hilang dari peradaban. Itu memang takwa tinggi sekali, luar biasa, ikhlasnya luar biasa, bakti sama orang tuanya gitu ya. Tapi dari sisi penyebaran ilmu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki murid, ya tidak seperti itu. Perannya nggak di situ. Tapi Nabi bilang, inna khairat tabi'in, tabi'in terbaik. Ya gimana? Masa kita mau bilang tabi'in terbaik bukan beliau? Nabi yang bilang kok. Maka kalau overall, pahala overall, ketakwaan dan seterusnya, Uwais. Demikian cara menggabungkan ya, kata para ulama. Adapun dari sisi jasa terhadap Islam, ya, yang nampak gitu ya, maka kebanyakan ulama katakan Sa'id bin Musayyib, ulama terbesar Madinah di zamannya. Sa'id bin Musayyib sangat soleh, sangat zuhud, sangat alim, luar biasa. Ya walaupun akhirnya ulama-ulama juga punya pandangan yang Al Hasan Al Basri dikatakan tabi'in terbaik nomor 2 setelah Uwais. Ada yang katakan lagi enggak Sa'id Jubair rahimahullah adalah, tapi Sa'id bin Musayyib hampir kebanyakan ulama kemudian atau kebanyakan ulama ya, hampir semuanya mengunggulkan Sa'id bin Musayyib. Kata Sa'id bin Musayyib, innal izzalillahi jami'an, ya'ni innallaha ya yu'izzu man yasha. Maksudnya sesungguhnya izzah, keagungan itu milik Allah seluruhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan, mengagungkan siapa yang dia kehendaki. Yu'izzu man yasha'u. Kama qala fi ayatil ukhra, seperti Allah firmankan di ayat lain, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah, kemuliaan, milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Surah Al-Munafiqun ayat 8, wa izzatu rasuli wal mu'minin billahi fahiyakulillah. Pun izzah milik Rasul dan izzah milik mukminin milik Allah juga, atau dengan takdir Allah, dengan pemberian Allah, maka seluruhnya pun milik Allah. Huwa Samiul Alim, dia Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Cukup sampai sini teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kalau kita tutup untuk sesi tafsirnya, insya Allah 10 menit lagi kurang lebih, atau pukul 5 ya. Kita lanjut untuk fikih. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.